Ternyata ini adalah Ya karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. harus yang namanya Jokowi harus didatangkan gitu. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius. Ada satu situs yang ternyata itu adalah situs yang membuat ijazah-ijazah fake internasional, guys. Dia katanya sakit, ya katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Nampaknya ijazahnya Rismon yang nggak sesuai itu dipesan di akun tersebut, guys. Oke? Katanya dia sudah warga negara biasa. Rismon Sianipar yang diduga ijazahnya adalah ijazah palsu sekarang mendapatkan fase babak baru. Kita ketahui bersama banyak sekali di antara teman-teman yang mengulik-ngulik tentang ijazahnya Rismon yang mengaku pakar lulusan S2 dan juga S3 dari Yamaguchi, Jepang. Faktanya banyak sekali keganjalan yang kemudian ini membuat dia itu perlu dipertanyakan, benar nggak lulusan dari Jepang. Di videoku sebelumnya banyak sekali temuan-temuan yang sebenarnya mendekati bahwa seorang Rismon Sianipar ini tidak pernah lulus dari Yamaguchi, Jepang. Tidak hanya dalam konteks ijazahnya, bahkan dari perkuliahannya dan juga problem-problem teknis yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Rismon Sianipar itu nggak lulus, guys. Nah, di video kali ini aku mau mengantarkan ke kalian untuk memberikan informasi terbaru. Ternyata ada satu situs yang nampaknya ini diduga menjadi situs Rismon Sianipar itu mengambil atau membuat ijazah palsu dari Yamaguchi, Jepang. Wow, apakah demikian? Nah, ini terkonfirmasi ketika ada salah satu podcast dari Pak Roni Teguh dengan Abang di Mosato TV itu memperlihatkan ternyata ada satu situs yang dipakai untuk pembuatan ijazah-ijazah palsu dari luar negeri. Termasuk diantaranya adalah Yamaguchi, Jepang, guys. Kita akan bongkar itu. Namun sebelumnya, aku mau mengajak kepada kalian semua untuk kita nonton dulu konferensi pers Roy Suryo yang marah-marah, guys. Dia marah-marah gara-gara ini kok polisi bakal tidak memanggil Pak Jokowi. Justru yang terjadi adalah polisi yang bakal datang ke rumahnya Pak Jokowi untuk melakukan proses penyidikan sebagai pelapor. Emang itu dilarang? Emang itu boleh? Oke, nanti kita akan bahas soal itu. Nah, sekali lagi, jangan lupa aku mau ajak kalian untuk like, comment, and subscribe. Videoku membahas soal isu-isu politik nasional. Dan terima kasih buat kalian yang sudah setia bersama saya sehingga YouTube ini sudah berada di 100.000 subscriber lebih bahkan. Tentu buat kalian yang senantiasa setia, senantiasa memberikan komentar, yang sudah subscribe, mudah-mudahan kalian mendapatkan timbal balik ya. Ya, mudah-mudahan pencerahan dari video ini, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke guys, tanpa berlama-lama, ayo kita tonton Roy Suryo yang ngambek ini di Polda. Yang pertama adalah benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap gitu, ya, untuk hadir. Ya, tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang? Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya? Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi Kapriani. yang Kapriani sama satu lagi yang Karahayan itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius. Sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan. Perasaan ada guys ya, kalau soal ada 2 laporan yang kemudian tidak dilanjutkan, itu kan diumumkan oleh Polda. Ya, jadi kita udah jelas dari 5 laporan cuma 3 yang memang naik ke penyidikan, yang lain itu gugur dengan sendirinya. Jadi buat apa mau dipertanyakan apa mangkir atau itu nggak perlu lah. Yang penting yang jelas dari 5 hanya 3 yang lanjut, yang 2-nya nggak lanjut. Kenapa sih sampai ke wilayah itu sampai dibilang ini bermain-main? Nah, itu 1/3 dari pelapor itu gugur. Sehingga harus dinilai ini. Kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya. Uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara.
Lebaynya Roy Suryo itu selalu dia main di kata-kata, selalu dia main di seolah-olah seakan-akan dia bikin sesuatu yang menggiring kita sehingga terkesan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian ini ya mengumbar-ngumbar uang dan lain-lain sebagainya. Itu cara mainnya Roy Suryo itu. Klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Guys, perasaan memang Pak Jokowi sakit ya. Dan itu kan diakui oleh Dr. Tifa. Kan Dr. Tifa bilang bahwa Pak Jokowi itu punya sakit atau autoimun ya. Berarti memang benar Pak Jokowi sakit. Ya tapi kenapa dia datang ke acaranya PSI? Acaranya PSI cuma dekat, rumahnya cuma sampai 2 menit kan gitu. Nggak terbang-terbang kan gitu guys. Nah sehingga itu wajar kalau kemudian dia bermohon ya. Aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas memang ada kuasa hukumnya Pak Jokowi yang kemudian menyurati, apakah menyurati atau seperti apa, merekomendasikan agar penyidikan itu dilakukan di Solo dalam hal ini, bertemu dengan Pak Jokowinya, bukan Pak Jokowi yang terbang ke Jakarta. Pertanyaannya apakah ini boleh? Ya nanti kita akan bahas, kita akan telusuri, kita akan cari data-data yang memastikan apakah seseorang yang melaporkan kemudian ketika dilakukan penyidikan maka itu bisa dilakukan di rumah atau di kediaman yang bersangkutan ya, atau itu tidak ada aturan demikian ya. Tinggal kita bahas. Tapi maksudku kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan ini buru-buru dan terjebak untuk kemudian membahas soal harus yang namanya Jokowi harus didatangkan gitu. Ini prosedur hukum kan kok seolah-olah kita harus, publik harus diikuti kebenaran absolut miliknya Roy Suryo, harus ikuti maunya si Ahmad Kosinudin. Ini yang aku bilang kadang-kadang ini orang kok mau menggiring kita supaya mengikuti gayanya gitu. Ya kalau polisi ketika dia melakukan A, dia sudah berdasarkan SOP. Dia mau melakukan B berarti sudah menyesuaikan dengan mekanisme yang seharusnya. Kalau ada nomenklatur yang tidak sesuai, ya bikin sebuah laporan, bikin sebuah sebuah tindakan yang berujung pada ini adalah ada maladministrasi yang harus selidiki, bukan mengumbar-ngumbar di media sosial gitu. Orang udah capek dengar bahasa-bahasa mereka ini. Kami berharap Polda ayo cepat tangkap dah. Naikkan status sebagai tersangka gitu. Mereka, kalau kami dipanggil seharusnya lebih dulu si Jokowi. Tidak boleh kami dulu. Ini tidak lazim. Lazim atau tidak lazim, selama itu tidak menabrak aturan, ya sah-sah saja. Kan gitu logikanya. Kita dengarkan dulu guys. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi kami akan siap kalau kan kalian tahu dia sakit. Dr. Tifa teriak-teriak bahwa Pak Jokowi sakit, autoimun, sakit parah. Ketika kemudian Pak Jokowi itu juga tidak bisa berangkat ke sana kemari, selain dia dalam kondisi bukan soal sakit saja ya, lagi menghilangkan stres ke Bali kemarin. Ya kalau sekarang dia dalam keadaan pemulihan dan memang benar-benar belum siap untuk berangkat ke Jakarta, apa salahnya? Kan gitu. Tapi bukan soal sakit atau tidak sakit sih. Intinya apakah salah kalau kemudian terjadi penyidikan kepada sosok Pak Jokowi yang ada di kediamannya? Walaupun memang equality before the law itu, yang jangan dilupakan adalah bahwa ada rekomendasi dari seorang Pak Jokowi yang mantan presiden itu yang tidak bisa disamakan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan seperti itu guys. Toh juga waktu beliau sehat-sehat, waktu beliau dalam keadaan prima ya beliau datang ke Polda kok. Ini bukan soal kepentingan ini Pak Jokowi bla bla bla. Sudahlah, jangan berlebihan dalam hal-hal seperti ini. Lagi pula kan juga belum ada kepastian apakah Pak Jokowi akan datang ke Jakarta atau dari Jakarta penyidiknya untuk mendatangi Pak Jokowi. Kan gitu. Kita dengarin dulu guys ya. Dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran, dan sebenarnya beberapa pelanggaran apa? saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya. Jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor ya, sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar, termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabid Humas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Ini logika sesat ya dari Roy Suryo guys. Jadi
Dalam konteks kemudian pemeriksaan Pak Jokowi dalam fase penyelidikan, memang waktu itu ijazah asli tidak menjadi satu kekuatan dan satu basis yang diwajibkan untuk diperlihatkan, karena konteks di Polda itu berkaitan dengan laporan terjadi perbuatan tindak pidana, yaitu perbuatan melecehkan, menghancurkan nama baik seorang Pak Jokowi. Ada hasutan dan lain-lain sebagainya. Bukan soal ijazah berulang kali, sehingga adapun ijazah yang diberikan dalam bentuk lampiran itu adalah lampiran-lampiran yang sifatnya dalam bentuk fotokopi, ya. Itu lampiran-lampiran yang tidak menjadi sebuah kewajiban mengikat. Namun kalau diperlukan dan juga dipastikan pada proses penyidikan itu harus dilakukan, maka pada proses inilah, proses penyidikan ini, bukan lagi penyelidikan, ya, bukan lagi dalam konteks mencari bukti-bukti awal, dan itu bukan dalam konteks Bareskrim. Kalau Bareskrim memang harus ijazah asli, dan itu kan sudah diperlihatkan selama 20 hari ditahan Bareskrim ijazah aslinya Pak Jokowi. Ayo, ya siap-siap aja Bang Roy Suryo. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan logika sesat dari Roy Suryo ini yang menilai bahwa Pak Jokowi harus membawa ijazah aslinya dalam konteks penyelidikan. Kan dia bilang fotokopi, ya. Jadi ada salah seorang Kabid Humas yang di Polda menyebutkan bahwa fotokopi ijazahnya Pak Jokowi yang diberikan itu fotokopi. Ya, dalam konteks penyelidikan memang belum ada kewajiban untuk memperlihatkan ijazah asli, dan yang jangan dilupakan konteksnya berbeda. Yang dilaporkan mereka ini kan berkaitan bukan dalam hal ijazah, tapi melainkan perbuatan yang menghina Pak Jokowi, yang memfitnah Pak Jokowi, ujaran kebencian, bahkan hasutan. Itu Roy Suryo, ya kan? Ini memang semakin hari semakin banyak ini Roy Suryo ini, dia punya ciriwis yang seolah-olah memiliki kebenaran absolut. Ini yang akhirnya kita harus lawan ini gaya-gayanya Roy Suryo. Nah guys, aku mau perlihatkan ke kalian, boleh nggak seseorang yang melapor ketika laporannya sudah masuk ke tahap penyidikan, dan oleh karena permohonan dan request tertentu dan alasan-alasan tertentu, seseorang itu akhirnya disidik atau dimintai keterangan tanpa harus datang ke Polda atau ke polisi, melainkan polisi penyidik yang akan datang ke rumahnya. Kita googling aja sekarang, nggak usah kemana-mana. Ya, ini teman-teman bisa baca ini di Google, ya. Aku bikin pertanyaan begini, bolehkah penyidikan terhadap pelapor dilakukan di rumahnya? Ini jawabannya. Tidak ada aturan hukum yang secara tegas melarang atau mewajibkan penyidikan terhadap pelapor dilakukan di rumah. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Itu satu, hak saksi. Oke? Jadi Pak Jokowi itu punya hak sebagai saksi pelapor. Pelapor sebagai saksi dalam suatu perkara pidana memiliki hak untuk diperiksa di tempat kediamannya jika ada alasan yang patut dan wajar seperti sakit atau tidak bisa hadir ke kantor polisi. Oh, dia kan nggak sakit, ya udah, dia tidak bisa datang ke kantor polisi. Gitu, simple. Apa masalahnya, Mas Roy Suryo? Dan ini hak saksi, ya, ingat itu, bukan terlapor. Ingat, kalau Roy Suryo dan kawan-kawan kan terlapor, kalau Pak Jokowi pelapor yang kemudian menjadi saksi. Oke? Itu yang perlu diingat sama teman-teman. Yang kedua adalah kenyamanan dan keamanan. Jika pelapor merasa tidak nyaman atau merasa terancam jika harus datang ke kantor polisi, penyidik bisa mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan di tempat lain, termasuk di rumah pelapor, demi menjaga kenyamanan dan keamanan pelapor. Kan gitu, guys. Equality itu yang berkaitan dengan kesamaan hak dan kewajiban atau apapun, ya, kesetaraan di mata hukum, yang jangan dilupakan itu berkaitan dengan proses pengadilannya, mengadilinya. Tapi kalau dalam konteks orang lagi sakit mau diapain? Kan itu bukan soal Pak Jokowi mantan presiden, bukan karena dia yang kalian fitnah-fitnah, parcok bla 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 bla. Guys, ini orang dalam keadaan sakit nih. Walaupun memang sakitnya Pak Jokowi masih bisa ditolerir karena beliau beberapa kegiatan bisa beliau lakukan, seperti hadir di acara PSI, kedatangan tamu-tamu, termasuk kemarin presiden datang ke rumahnya beliau, itu biasa. Tapi yang jangan dilupakan di sini adalah apa yang terjadi sama Pak Jokowi ketika pun kuasa hukumnya dan beliau sendiri bermohon agar dilakukan proses pemeriksaan di rumahnya. Itu hal yang menjadi hak dari seorang Jokowi, guys. Mungkin karena sekarang lagi pemulihan belum bisa berangkat-berangkat, ya itu biasa aja gitu kan. Intinya logika sesat Roy Suryo itu terbantah. Efisiensi penyidikan. Dalam beberapa kasus, penyidik mungkin memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di rumah pelapor untuk mempercepat proses penyidikan.
terutama jika pelapor memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas. Ini juga bisa rasional, bisa menjadi alasan bagi Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang beliau dalam kondisi yang dimana susah untuk meninggalkan kota Solo, ya, entah karena kesibukan dan lain-lain sebagainya. Tujuan penyidikan, ya. Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari kebenaran material. Jika pemeriksaan di rumah pelapor dianggap dapat membantu mencapai tujuan ini, maka penyidik dapat melakukannya. Jadi nggak ada pelanggaran. Koordinasi dengan atasan, ya. Penyidik harus berkoordinasi dengan atasannya terkait pelaksanaan penyidikan di luar kantor, termasuk di rumah pelapor. Hal ini untuk memastikan bahwa penyidikan tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar aturan. Jadi tidak melanggar aturan dan semua harus nomenklaturnya sesuai dengan prosedur, dan harus dipastikan juga bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu semua berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan. Jadi apa yang salah, Roy Suryo? Bilang aja kalau kau sudah mulai tergeletak ini, siap-siap menjadi tersangka, kan gitu. Jadi bisa dipahami ya guys, kita bantah soal Roy Suryo. Nah, kali ini aku mau mengajak kepada kalian semua untuk mengunjungi ada satu situs yang ternyata itu adalah situs yang membuat ijazah-ijazah fake internasional, guys. Diduga kuat itu adalah situs pembuatan ijazah palsu dari luar negeri, termasuk dalam hal ini Yamaguchi Jepang. Dan konon ini nampaknya ijazahnya Rismon yang nggak sesuai itu dipesan di akun tersebut, guys. Oke. Nah, tapi sebelum kita ke website itu, aku mau mengajak kepada kalian semua, kita lihat yuk ini ada pernyataannya dari Bang Joshua, ya. Pernyataan dari Bang Joshua ini nih. Ternyata masih banyak media yang suka tertipu sama penjelasan para pakar-pakaran yang sudah berulang kali kami bantah dan luruskan. Sebagai tanggung jawab kami di komunitas digital forensik agar menjelaskan kepada masyarakat umum bagaimana sebenarnya pemeriksaan digital forensik digunakan dalam mendeteksi manipulasi gambar dokumen digital dengan ELA, luminance gradient, dan metode deteksi lain dan apa perbedaannya dengan dokumen analog, ya. Jadi beliau mau bikin satu forum lagi nih yang berkaitan dengan perbedaan melakukan analisa digital forensik dengan dokumen analog. Oke. Kami turut mengundang para pakar-pakaran yang tetap masih menggunakan analisa-analisa prematurnya terhadap gambar digital yang diperoleh dari media sosial. Silahkan flyer dan undangan ini diteruskan ke mereka. Di samping itu, sebagai informasi bonus, kami sudah menyediakan tim khusus untuk melakukan verifikasi langsung ke Yamaguchi Jepang, beberapa lembaga-lembaga berwenang di Jepang terkait kredensial salah satu pakar-pakaran tersebut. Untuk perjalanan ini kami masih open donatur sponsor karena tim akan berencana sekalian membawa media atau wartawan meliput langsung. Bagi yang ingin memberikan donasi atau sebagai sponsor bisa menghubungi nomor 0000 sekian, ya. Jadi Bang Joshua ini ada 3 orang yang konon akan berangkat. Mudah-mudahan dari YouTuber Nusantara juga akan prepare, kita bantu, kita donasi untuk hal tersebut. Mudah-mudahan dari YouTuber Nusantara bisa join. Dan aku mau informasikan ke teman-teman juga, ini menarik ya, Bang Joshua memastikan akan membuat kegiatan DF Talk. Nah ini, jadi itu yang melakukan analisa pakai ELA itu, yang merasa percaya diri dengan metode itu yang sebenarnya keliru. Ya silakan konfirmasi di sini saja, nanti bisa dibandingkan dengan temuan-temuan dari tim Bang Joshua dan kawan-kawan. Nah, sekarang aku mau perlihatkan ke teman-teman, ya. Ini yang diundang, tunggu, undangan terbuka untuk siapa nih? Roy Suryo, Rismon Sianipar, topi merah, miring, Refli Harun sebagai panelis, cek WA. Oke, mantap. Sudah diundang Refli Harun ini sebagai panelis. Mudah-mudahan bisa hadir. Nah, ya guys, ini Refli Harun itu profesor tapi dibodohi sama anak kemarin gitu. Sekarang ini satu situs yang menurutku menarik, guys. Ternyata ini adalah situs fake diploma online Yamaguchi. Waduh. Ternyata di sini adalah situs yang konon tempat pembuatan sekaligus pengecekan istilahnya ijazah, ya guys, ya. Yamaguchi Jepang. Ini teman-teman bisa lihat ini. Bish, sama-sama ini guys. Ini kayak asli-aslinya, ya. Ternyata situs ini adalah tempat pembuatan ijazah palsu. Diduga
milik ijazah palsu yang ijazah yang tidak sesuai sebagaimana mestinya miliknya si Rismon Sianipar itu. Ya, ini masih diduga guys ya. Teman-teman bisa lihat konfirmasi ke Pak Roni Teguh, beliau memperlihatkan situs ini. Ini luar biasa, ini temuan yang menarik. Aduh, semakin jelas bahwa situs yang membuat ijazah-ijazah palsu sudah terbongkar guys. Dan ini banyak contoh-contohnya guys ya. Banyak contoh-contohnya, bukan cuma di Yamaguchi Jepang. Ternyata beberapa kampus-kampus internasional juga dibuka di sini guys. Luar biasa kalau ketahuan. Nah ini ijazah-ijazah fake semua guys ya. Ijazah-ijazah yang diduga adalah tempat ini, website ini pembuatan ijazah palsu. Nah ini menarik. Nah untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa mengikuti salah satu podcast Pak Roni Teguh dengan Bang Mosato TV. Mereka membongkar situs ini yang ternyata diduga tempat pembuatan ijazah palsu miliknya pakar-pakaran gadungan dari Yamaguchi Jepang. Waduh. Semakin menarik guys ya. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.